Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mempelajari tentang penyetaraan reaksi redoks dengan metode ion elektron atau disebut juga dengan metode setengah reaksi. Ini adalah metode kedua, yang kemarin kita sudah bahas tentang metode perubahan bilangan oksidasi. Nah, bagaimana caranya? Oke, let's check it out. Nah, caranya seperti halnya metode perubahan bilangan oksidasi, kemarin kita ada langkah-langkahnya. Untuk metode setengah reaksi juga ada langkah-langkahnya. Oke, langkah yang pertama adalah mengubah reaksi redoks yang belum disetarakan menjadi bentuk ion. Nah, seperti apa? Kita lihat contoh soalnya ya. Nah, ini soalnya, setarakan reaksi berikut dengan cara setengah reaksi. Nah, ini reaksinya. Dan reaksi ini terjadi dalam suasana asam. Nah, di sini kan dia dalam bentuk molekuler. Jadi kita harus rubah dulu. Nah, sesuai dengan langkah 1 tadi kita rubah ke dalam bentuk ion. Nah, di sini kan ada senyawa KMnO4. KMnO4 ini terdiri atas ion K+ dan ion MnO4-. Dan HCl terdiri atas ion H+ dan Cl-. KCl terdiri atas ion K+ dan Cl-, dan MnCl2 terdiri atas ion Mn2+ dan Cl-. Sedangkan H2O dan Cl2 itu tetap. Nah, di sini K tidak mengalami perubahan biloks. Yang mengalami perubahan biloks hanya Mn dan Cl. Maka nanti reaksinya yang akan terjadi adalah tinggal MnO4-, dia akan bereaksi menjadi Mn2+, dan di sini ada Cl- akan bereaksi menjadi Cl2. Oke, langkah selanjutnya adalah pecah reaksi secara keseluruhan menjadi dua setengah reaksi. Jadi kita akan pecah menjadi setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Nah, dari soal tadi, setengah oksidasinya tadi kan ada Cl- menjadi Cl2, dan untuk setengah reduksinya adalah MnO4- menjadi Mn2+. Oke. Yang ketiga adalah setarakan jumlah atom-atom yang selain atom H dan O. Kalau ada atom-atom selain H dan O, maka kita akan setarakan. Nah, tadi pada setengah reaksi oksidasi, Cl- tadi Cl di sebelah kiri hanya 1, sementara di sebelah kanan ada 2, maka kita akan tempatkan angka 2 di depannya sebagai koefisien, jadinya 2Cl- menjadi Cl2. Sedangkan pada reaksi setengah reduksi tidak dilakukan penambahan koefisien karena jumlah atom di kiri dan di kanan sama. Nih, atom Mn di kiri 1, di kanan juga 1. Nah, yang kelima, kita setarakan oksigen dengan menambahkan H2O pada bagian yang membutuhkan O atau pada bagian yang kekurangan O. Nah, tadi di reaksi pertama ada 2 Cl- menjadi Cl2. Pada reaksi ini tidak terdapat atom O, jadi kita tidak perlu menambahkan H2O. Oke, untuk reaksi yang keduanya, tadi kan kita punya MnO4- menjadi Mn2+. Nah, di bagian kiri, di ruas kiri, ini terdapat atom O sebanyak 4 buah atom O. Sementara di bagian kanan tidak terdapat atom O. Nah, tadi untuk menyamakan jumlah atom O, maka kita akan tambahkan H2O. Karena di kanan kekurangan 4 atom O, maka kita perlu tambahkan 4H2O. Sehingga reaksi yang kedua menjadi MnO4- menjadi Mn2+ ditambah 4H2O. Selanjutnya kita setarakan atom hidrogen dengan menambahkan H+. Ini untuk reaksi dalam suasana asam, dan OH- kita tambahkan untuk reaksi dalam suasana basa pada ruas yang kekurangan hidrogen.
Nah, kita lihat lagi reaksi kita yang tadi. Tadi reaksi kita yang pertama adalah 2Cl- menjadi Cl2. Di sana kan tidak ada H, jadi tidak perlu kita tambahkan apapun. Untuk reaksi yang kedua tadi, MnO4- dia menjadi Mn2+ ditambah 4H2O. Di sana sudah terdapat H, atom H. Di sebelah kiri tidak ada atom H. Sementara di ruas kanan terdapat 8 buah atom H. Nah, bagaimana cara kita menyetarakannya? Karena dia suasana asam, maka kita perlu tambahkan H+ di bagian yang kekurangan, yaitu bagian kiri tadi. Jadi di sebelah kiri kita tambahkan 8H+. Sehingga reaksi yang kedua nantinya menjadi 8H+ tambah MnO4- menjadi Mn2+ tambah 4H2O. Oke, langkah selanjutnya kita setarakan muatan oleh penambahan elektron. Nah, tadi di reaksi yang pertama, nah di sebelah kiri terdapat 2 elektron 2 dikali -1, maka muatannya sama dengan -2. Sementara di kanan tidak terdapat muatan, artinya muatannya sama dengan 0. Nah, untuk menyetarakan kita tambahkan, karena di kiri -2, maka di sebelah kanan kita tambahkan 2 elektron. Nah, sehingga reaksinya menjadi seperti ini. Dan untuk reaksi yang kedua, tadi kan ada 8H+ tambah MnO4- menjadi Mn2+ ditambah 4H2O. Nah, kita hitung jumlah muatan di kiri, 8 kali +1 plus 8 ditambah -1. Jadi jumlah muatan di sebelah kiri adalah +7. Sementara di kanan hanya ada +2 dan di sini 0. Hanya +2. Nah, untuk menyamakannya, di kiri ada +7, di kanan ada +2, maka di sebelah kiri kita tambahkan 5 elektron. Sehingga reaksi yang kedua menjadi seperti ini. Oke. Nah, yang ke-8 kita samakan jumlah elektron yang dilepas dan yang diterima. Nah, tadi untuk reaksi yang pertama dia melepaskan 2 elektron. Sementara untuk reaksi yang kedua dia menerima 5 elektron. Nah, di sini ada 2 elektron, di sini ada 5 elektron. Nah, biar sama, maka kita harus mengalihkan dengan angka yang bisa menyamakannya atau disebut dengan KPK. Jadi biar sama, di atas kita kali 5 dan yang di bawah kita kali 2. Jadi nanti elektronnya jadi 5 kali 2 jadi 10, dan elektron ini jadinya 2 dikali 5 jadi 10. Nah, pengali 5 ini dia akan mengali ke seluruh koefisiennya. Dan 2 ini juga akan mengali ke seluruh koefisiennya. Yang pertama kita kalikan ya. Di sini 5 kali 2, 10. 5 kali 1, 5. Dan 5 kali 2 jadi 10. Dan untuk yang reaksi kedua, 2 kali 5, 10. 2 kali 8, 16. 2 kali 1, di sini 2. 2 kali 1, di sini 2. 2 kali 4, jadi 8. Nah, ini dia reaksi setelah disamakan jumlah elektronnya. Terus, langkah selanjutnya adalah dengan menjumlahkan kedua setengah reaksi. Nah, di sini tadi reaksi pertama ini 10Cl- menjadi 5Cl2 ditambah 10 elektron, dan reaksi kedua 10 elektron tambah 16H+ tambah 2 MnO4- menjadi 2 Mn2+ ditambah 8H2O. Nah, kita jumlahkan reaksinya. Ingat, dalam penjumlahan jika sama di kiri dengan di kanan, maka itu bisa dicoret. Nah, untuk di sebelah kiri kita punya 10 elektron, di sebelah kanan kita juga punya 10 elektron. Maka untuk elektron bisa kita coret. Dan untuk yang lainnya kita turunkan. Di sini di sebelah kiri yang tinggal 10Cl- tambah 16H+ tambah 2 MnO4-. Sedangkan di ruas kanan yang tersisa adalah 5Cl2
tambah 2 Mn2+ tambah 8H2O. Dan ini tidak berlaku hanya untuk mencoret atau mencoret elektron saja. Kalau seandainya ada H2O-nya sama kiri dan kanan, itu juga bisa dicoret. Oke. Nah, yang ke-10, kita ubah persamaan reaksi kembali ke bentuk molekulnya. Kan tadi persamaan kita di awalnya adalah dalam bentuk molekuler ini kan, KMnO4 tambah Cl menjadi KCl tambah MnCl2 tambah H2O tambah Cl2. Sedangkan persamaan reaksi yang terakhir kita peroleh 10Cl- tambah 16H+ tambah 2MnO4- menjadi 5Cl2 tambah 2Mn2+ tambah 8H2O. Ini kan dalam bentuk ion. Jadi kita kembalikan lagi dia ke dalam bentuk molekulnya. Bagaimana caranya? Kita lihat nih. Ini Cl sama H+ bisa kita gabung menjadi HCl. Karena di sini ada 16 H+-nya, jadi kita nanti bikin jadinya 16 HCl. Sedangkan MnO4- dia berasal tadi dari KMnO4, maka nanti kita kembalikan dia menjadi KMnO4. Oke, hasilnya seperti ini. Nih, 2 KMnO4 karena tadi MnO4 dia berasal dari KMnO4, jadinya 2 KMnO4. Dan HCl tadi 16 HCl. Oke. Dan di sini KCl 5Cl2 tetap, Mn2+ tadi berasal dari MnCl2, jadinya 2MnCl2, dan H2O berasal dari 8H2O. Nah, kan di atas ini nggak ada KCl tadi, sementara di persamaan kita pertama ada KCl, maka kita perlu tambahkan KCl di sini dengan memperhitungkan berapa tadi K-nya di sebelah kiri ada 2, maka di sini jadinya 2 KCl. Terakhir kita cek sudah sama atau belum. Di kiri K-nya 2, di kanan 2, Mn-nya ada 2, di kanan juga ada 2, Cl-nya di kiri ada 16, di kanan 2 tambah 4, 6 tambah 10 juga 16, O-nya di kiri ada 8, dan di kanan juga ada 8, H di kiri ada 16 dan di kanan ada 16, maka reaksi kita sudah setara. Oke, sekarang semoga mengerti ya, kita kerjakan latihannya. Oke, ini latihannya, ada 2 soal dalam suasana asam dan suasana basah. Untuk soal pertama, Cu ditambah HNO3 menjadi CuNO3 2 kali tambah NO tambah H2O. Untuk reaksi kedua, CrBr3 ditambah KOH ditambah Cl2 menjadi K2CrO4 ditambah KBrO4 tambah KCl ditambah H2O. Itu untuk suasana basah. Semoga mengerti ya. Selesai.